Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bareng mengenai pengantar ekonomi makro. Mohon maaf sebelumnya karena pertemuan kemarin sedikit terkendala adanya jaringan. Sehingga untuk materi saya sampaikan lewat rekaman video Zoom. Nah, pertemuan kemarin kita sebenarnya membahas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah saya sampaikan sedikit mengenai apa itu pasar uang. Nah, kita ulangi terlebih dahulu bahwasanya keseimbangan di pasar uang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan di pasar uang? Seperti itu. Kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu uang dan apa itu lembaga keuangan, di mana uang adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan transaksi atau bukti pembayaran secara sah. Sementara lembaga keuangan adalah sebuah tempat di mana terjadinya transaksi keuangan, baik itu lembaganya baik berupa lembaga depositori atau biasa yang kita kenal dengan istilah bank, ataupun lembaga non-depositori atau yang biasa kita kenal dengan lembaga keuangan non-bank, contohnya seperti asuransi, leasing, terus pegadaian, pasar modal, dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk aja kepada materi mengenai keseimbangan di pasar uang. Nah, ketika kita berbicara mengenai pasar, sebenarnya pengertian dari pasar itu sendiri adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, kayak gitu ya. Nah, tetapi nggak cuma penjual dan pembeli aja. Secara lebih rinci, di sini dijelaskan bahwasanya pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ada yang diminta dan ada yang ditawarkan. Sehingga nantinya di sana akan terbentuk sebuah harga keseimbangan. Nah, kalau kita lihat dari macam-macamnya, pasar itu ada 3 macam sebenarnya. Yang pertama itu ada pasar barang, di mana pasar barang itu bertempat bertemunya demand dan supply atau permintaan dan penawaran terhadap sebuah barang, di mana nanti akan membentuk harga sebuah barang. Misalnya, ada permintaan mengenai adanya sembako seperti itu. Terus ada penawaran sembakonya. Nah, nanti di situ akan terbentuk sebuah berapa harga dari sembako tersebut, keseimbangan antara penawaran dan permintaan dan penawarannya. Terus yang kedua ada pasar uang, di mana nanti di pasar uang itu teman-teman berbentuk sama ya, bertemu antara permintaan dan penawaran, tetapi ini dalam bentuk uang seperti itu. Nah, di mana nanti harga uang atau harga uang itu nanti dilihat dari tingkat bunganya atau interest rate-nya atau I-nya seperti itu. Terus yang ketiga ada pasar faktor produksi, di mana pasar faktor produksi itu adalah ada pasar tenaga kerja dan ada juga pasar modal. Nah, di mana nanti di pasar produksi ini akan terbentuk sebuah harga untuk tenaga kerja atau biasa kita sebut dengan upah seperti itu. Nah, berbicara mengenai uang, kemarin kita juga sebenarnya uang itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Atau uang adalah urat syaraf dari segala hal. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Karena siapa yang memegang dan menguasai uang, dialah yang memegang kuasa. Dan siapa yang memegang kuasa juga menguasai uang. Nah, adapun yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, uang harus memenuhi 3 fungsi. Nah, di sini ada fungsi uang ya. Ada uang sebagai satuan ukuran nilai, sebagai alat tukar, dan sebagai penimbun kekayaan. Terus ada macam-macam uang, kemarin kita juga sudah bahas, sebenarnya ada uang kartal dan uang giral, di mana uang kartal terdiri dari logam dan kertas yang nanti ini merupakan produk dari Bank Indonesia, dan uang giral itu merupakan produk dari bank umum.
Nah, berbicara mengenai uang, kita juga akan lebih spesifik lagi masuk ke dalam yang namanya pasar uang, karena kita memang membahasnya mengenai pasar uang, di mana nanti pasar uang itu adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran terhadap uang. Nah, kita lihat untuk permintaan uang. Sebenarnya orang itu minta uang, ada permintaan uang karena apa sih? Nah, di sini ada 3 sebab mengapa adanya permintaan uang. Yang pertama adalah untuk melakukan transaksi, yang kedua adalah untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah untuk melakukan karena adanya spekulasi kayak gitu. Jadi ada permintaan uang pertama karena ada motif transaksi, biasanya digunakan untuk membeli barang ataupun untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Terus untuk berjaga-jaga, misalnya kayak teman-teman punya uang, uangnya disimpan, terus nanti digunakan untuk jaga-jaga. Mungkin untuk tabungan pendidikan, untuk tabungan kesehatan, siapa tahu nanti sakit, seperti itu. Terus ada juga motif spekulasi, di mana motif spekulasi itu nanti juga secara ringkasnya kayak gitu ya, itu sebenarnya adalah uang itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Itu untuk motif spekulasi. Nah, secara lebih rinci kita akan masuk ke dalam pembahasannya, di mana untuk permintaan uang itu yang jelas itu berasal dari individu atau rumah tangga. Terus yang kedua juga bisa berasal dari perusahaan, bisa berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari luar negeri. Ada 3 motif orang memegang uang. Tadi udah dijelaskan, ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan ada juga motif spekulasi. Nah, untuk permintaan uang untuk motif transaksi, itu biasa dikenal dengan MT, itu nanti sebenarnya permintaan uang ini atau kebutuhan uang itu untuk semua transaksi yang direncanakan pada periode tertentu. Misalnya, untuk pembelian suatu barang, untuk pembayaran sebuah jasa, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pada permintaan uang untuk transaksi atau motif transaksi itu yang pertama adalah tinggi rendahnya pendapatan seseorang. Biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang, pengeluarannya juga semakin tinggi juga seperti itu. Terus bagaimana cara yang kedua itu bagaimana frekuensi pembayaran upahnya. Loh, kenapa frekuensi pembayaran upah itu berpengaruh? Ya, karena nantinya gitu ya, untuk pembayaran upah. Ya, untuk pembayaran upah yang dibayarkan setiap bulan untuk pembayaran upah yang dibayarkan setiap hari, itu nanti kan eh, berbeda ya, maksudnya cara cara pembeli cara nih. Jadi kalau setiap hari seseorang nantinya mendapatkan gaji atau upah, maka akan ada kecenderungan baginya untuk tidak perlu memegang uang tunai untuk keperluan transaksi, karena begitu dia memerlukan uang untuk melakukan pembayaran suatu transaksi, pada saat itu pula juga dia menerima uang tunai dari gaji atau upah. Nah, permintaan akan uang tunai, akan keperluan untuk berjaga-jaga, kalau itu yang pertama itu untuk transaksi ya. Yang kedua, kita masuk. Nah, sekarang di sini dilihat untuk jumlah uang yang diminta untuk transaksi atau biasa dikenal dengan MT, itu di sini rumusnya sama dengan setengah dikali dengan Y atau tingkat disposable income-nya per tahun dibagi dengan 365 dibagi dengan lambdanya atau periode pembayaran atau jumlah hari untuk setiap periode pembayaran, atau MT sama dengan FY atau fungsi Y, di mana jumlah uang yang diminta untuk transaksi nanti akan sama dengan tingkat disposable income per tahun. Nah, dalam grafik, teman-teman bisa lihat untuk grafik yang pertama adalah hubungan jumlah uang yang diminta dengan tingkat suku bunga. Karena memang besar kecilnya jumlah uang yang diminta untuk transaksi itu tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, maka akan yuk berbanding lurus, ibaratnya enggak, karena ini kan untuk transaksi ya, bukan untuk tabungan seperti itu. Jadi maupun mau
bunganya tinggi ataupun rendah ya tidak berpengaruh seperti itu. Sedangkan yang gambar nomor 2 adalah hubungan uang yang diminta untuk transaksi dengan pendapatan, di mana semakin besar pendapatan, maka akan semakin besar jumlah uang yang diminta untuk transaksi. Nah, kalau tadi adalah uang untuk transaksi, permintaan uang untuk transaksi, yang selanjutnya adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah, untuk permintaan uang untuk berjaga-jaga atau biasa disingkat dengan MA itu kebutuhan uang yang diperlukan untuk pengeluaran yang tidak terduga atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Nah, sama ya, besar kecilnya permintaan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi oleh satu, harapan frekuensi pembayaran upah atau gaji, terus atau tinggi rendahnya pendapatan, dan juga tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Karena MA akhirnya digunakan untuk MT atau motif 1 dan motif 2 dapat disatukan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi sebenarnya gini, permintaan akan uang tunai untuk keperluan berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan permintaan uang tunai untuk transaksi. Nah, yang mempengaruhi sama-sama yaitu tingkat pendapatan dan frekuensi pembayaran gaji atau upahnya, di mana semakin tinggi pendapatan, biasanya semakin tinggi mutu barang yang dipakainya dan juga semakin mahal harganya, sehingga kebutuhan akan uang untuk kepentingan berjaga-jaga juga akan meningkat pula. Namun, semakin sering orang itu menerima uang dari hasil upah atau gaji, akan semakin sedikit pula uang yang dipegangnya untuk keperluan berjaga-jaga, di mana nanti permintaan akan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini kita simbolkan M1 dan dapat dituliskan M1 sama dengan jumlah pendapatannya atau M1 sama dengan jumlah pendapatannya. Karena ini sama-sama permintaan uang yang digunakan untuk transaksi dan jaga-jaga itu sama-sama tidak, istilahnya itu tidak dipengaruhi adanya bunga, maka rumusnya itu dapat disatukan bahwa MT ditambah dengan MA, motif uang untuk transaksi dan motif uang untuk jaga-jaga itu bisa disingkat menjadi M1 sama dengan jumlah pendapatan atau permintaan uang sama dengan jumlah pendapatan. Ini M1-nya adalah gabungan dari permintaan uang untuk transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah permintaan uang untuk spekulasi. Kalau tadi dijelaskan bahwasanya permintaan uang untuk spekulasi adalah permintaan uang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan seperti itu. Nah, karena ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau permintaan uang ini untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, maka faktor yang mempengaruhi adalah tingkat bunganya atau interest rate-nya. Nah, yang dimaksud dengan permintaan uang untuk spekulasi adalah permintaan uang tunai yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah uang yang diminta untuk keperluan spekulasi ini adalah tingkat bunga secara uang tunai yang diminta untuk spekulasi akan tinggi, seperti itu. Nah, karena orang lebih senang memegang uang tunai daripada menyimpannya di bank. Sebaliknya ya, apabila tingkat bunga tinggi, maka orang akan minat untuk menyimpan uang tunai guna mendapatkan penghasilan yang berupa penghasilan bunga, sehingga jumlah uang tunai yang dipegang atau yang diminta untuk keperluan transaksi spekulasi berkurang. Jadi ada hubungan yang negatif antara tingkat bunga dan jumlah uang yang diminta. Jadi semakin tinggi tingkat bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi akan turun, dan semakin rendah tingkat bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi akan semakin tinggi. Nah, ini adalah hubungannya negatif. Seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, hubungan permintaan uang untuk transaksi dan spekulasi. Di sini teman-teman bisa lihat untuk diagram 6.3 untuk diagram di atas itu kurva permintaan untuk uang dan transaksi dan spekulasi, di mana kita bisa lihat bahwasannya IM1 itu tadi apa? Permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga itu sama dengan jumlah pendapatannya.
istilahnya itu, rumusnya itu ya jumlah permintaan uang sama dengan jumlah pendapatan, seperti itu. Di mana terus kalau untuk MD itu adalah motif motif untuk spekulasi, itu nanti dipengaruhi adanya interest atau bunga. Sehingga untuk keseimbangan MD-nya itu ya, permintaan uangnya itu adalah M1 ditambah dengan M2, jumlah permintaan uangnya. Seperti itu. Nah, M1 hanya dipengaruhi oleh pendapatan, M2 dipengaruhi oleh bunga, sehingga keseimbangannya nanti dipengaruhi oleh pendapatan dan bunga. Di sini didapatkan rumus bahwasanya permintaan akan uang itu rumusnya sama dengan M1 ditambah M2. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau kita sudah tadi berbicara mengenai permintaan, kita berbicara mengenai penawaran uang atau supply of money atau biasa disingkat dengan FM, MS. Nah, untuk penawaran uang secara umum, ini nanti disebut sebagai jumlah uang yang beredar yang diartikan sebagai semua uang kartal dan uang giral yang ada di tangan masyarakat, bukan bank, dan sebagai jumlah uang kartal dan uang giral di luar sistem ekonomi, di sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta dan domestik. Di mana uang kartal ini adalah uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan pemerintah yang diwakili Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, jumlah uang kartal ini nanti besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh variabel lain kecuali oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Ya. Terus sedangkan uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum karena bank umum memberikan kredit kepada nasabah. Nah, karena kredit yang diberikan ini sering dalam bentuk giro yang setiap saat dapat diambil guna melakukan pembayaran apa saja, maka giro ini dapat diartikan sebagai uang. Nah, nanti uang ini dapat digunakan untuk pembayaran dengan uang giro dan dapat digunakan dengan cek. Artinya di sini teman-teman bisa lihat, uang giral dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Karena uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum. Nah, nanti dilihat dari perubahan nilai backing yang harus dimiliki oleh bank umum terhadap terutama untuk berupa deposito berjangkanya. Jadi, uang backing itu adalah uang cadangan yang dimiliki oleh bank umum yang nantinya itu dititipkan di Bank Indonesia. Seperti itu. Nah, ketika tingkat bunga naik, maka deposito berjangka juga akan naik dan nilai backingnya nanti akan semakin besar atau nilai cadangannya semakin besar. Sehingga nanti kemampuan bank umum dalam memberikan kredit juga akan semakin besar. Sehingga akan menimbulkan jumlah uang giral yang beredar dalam masyarakat semakin besar. Seperti itu. Nah, permintaan atau uang kartal itu kan tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, dia hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Terus permintaan uang giro nanti dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga, sehingga keseimbangan atau penawaran uang, penawaran uang itu nanti akan dipengaruhi oleh jumlah uang kartal dan jumlah uang giralnya. Nanti penawaran uang kartal dan uang giralnya. Jadi penawaran uang dilihat dari berapa jumlah uang kartal dan berapa jumlah uang giralnya. Nah, sekarang teman-teman di sini bisa lihat untuk keseimbangan pasar uang, di mana keseimbangan pasar uang itu terjadi apabila permintaan uang dan permintaan penawaran uang, kayak gitu ya. Di sini ada permintaan uangnya dan ada permintaan barangnya, permintaan uangnya dan penawaran uang. Nah, syarat seimbangnya nantinya adalah permintaan uang sama dengan penawaran uangnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh. Semakin besar M1 nanti berbanding lurus kayak gitu ya. Nah, MS atau permintaan uang, penawaran uang itu sama dengan 100. Nah, terus MD-nya itu ternyata persamaannya adalah 0,2Y, di mana M
dilihat dari berapa nilai konstantanya dan nilai Y-nya, seperti itu. Nah, untuk syarat keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang adalah MS sama dengan MD. Nah, ketika MS sama dengan MD, dan tadi untuk mencari nilai MD adalah M1 ditambah dengan M2. Seperti itu. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya tadi MS-nya atau penawaran uangnya adalah jumlahnya 100 dan permintaan uangnya itu adalah 0,2 Y atau 0,2 dari pendapatan masyarakat, kayak gitu, dari pendapatan. Berarti yang harus dicari pertama adalah berapa jumlah pendapatannya. Ketika jumlah pendapatannya di sini adalah 100 sama dengan 0,2 Y, berarti Y sama dengan 500. Nah, ini apabila MS pendapatan yang pertama. Nah, apabila MSO atau penawaran uangnya itu bergeser dari MSO 0 ke MS1 yang tadinya 100 MS-nya menjadi 110, maka sedangkan permintaan uangnya itu tetap kayak gitu ya, penawaran uangnya bertambah dan permintaan uangnya itu tetap. Apabila yang tadinya 100 menjadi 110, maka nanti pendapatannya juga akan naik seperti itu. Nah, pendapatannya yang tadinya 500 menjadi 550. Intinya di sini adalah ketika sudah diketemukan nilai MS dan teman-teman diminta untuk mencari jumlah pendapatan, teman-teman lihat bagaimana persamaan yang ada pada MD-nya atau permintaan uangnya. Nah, kalau belum ketemu MD-nya seperti apa, dilihat dulu. MD itu kan adalah gabungan dari M1 dan M2, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan di pasar barang. Kalau kita tadi berbicara mengenai keseimbangan di pasar uang, di mana keseimbangan di pasar uang adalah jumlah permintaan terhadap uang akan sama dengan jumlah penawaran terhadap uang tersebut. Nah, penawaran dan permintaan terhadap uang itu tadi, teman-teman tinggal lihat masing-masingnya ya, karena ada beberapa motif atau motif pertama dalam untuk transaksi, yang kedua untuk jaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi. Nah, untuk motif transaksi dan berjaga-jaga itu bisa digabungkan menjadi M1, dan untuk yang motif spekulasi biasa dikenal dengan M2. Selanjutnya kita masuk ke dalam keseimbangan di pasar barang, di mana pasar barang itu nanti akan diwakilkan dengan yang namanya kurva IS, seperti itu. Kalau tadi keseimbangan pada pasar uang itu dinamakan kurva LM. Nah, pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa, di mana pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real, di mana yang kedua, kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I atau R. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan istilah bunga, itu bisa disimbolkan dengan I kecil atau disimbolkan dengan R kecil. Yang dengan pendapatan nasional atau pendapatan yang ditunjukkan dengan Y, yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat atau bisa seperti flashback sebelum-sebelumnya ketika kita berbicara mengenai pendapatan, di mana C sama dengan jumlah pendapatannya, fungsi pendapatannya itu kan, jumlah konsumsi itu nanti dilihat dari fungsi pendapatan, dan jumlah investasi nanti dipengaruhi oleh tingkat bunga, sehingga pendapatan nantinya itu dipengaruhi oleh konsumsi dan savingnya atau tabungan, sehingga pendapatan adalah konsumsi ditambah dengan tabungan, atau tabungan adalah pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk selanjutnya itu adalah konsumsi sama dengan autonomous consumption yang besarnya konsumsi kalau pendapatan nasional dianggap 0. Nah, ini adalah ketika nanti pendapatan nasionalnya dianggap 0 sehingga C sama dengan BY. Nah, B-nya itu apa? B-nya itu adalah marginal propensity to consumption atau MPC-nya yang kemarin kita sudah bahas, di mana nilai nilai MPC yaitu
dari delta C dibagi dengan delta Y, yaitu rasio antara perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan nasional. Nah, ketika teman-teman nanti mencari saving, S sama dengan Y dikurangi C, berarti S sama dengan pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Nah, ini kemarin juga rumusnya kita sudah ketemu pada saat kita berbicara mengenai pendapatan. Seperti itu ya, berarti S sama dengan Y dikurangi C0 dikurangi dengan BY. Atau S sama dengan min CO ditambah 1 min B dikali dengan Y. Nah, untuk yang terakhir adalah ketika kita mencari jumlah investasinya atau I, maka kita akan lihat I0-nya itu berapa atau investasi pada tingkat suku bunga pada suku bunga 0 itu berapa, nanti ditambah dengan AI, di mana A-nya itu adalah nanti rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan suku bunga atau delta I dibagi dengan delta I kecil. Nah, delta ini adalah selisih investasi dibagi dengan selisih bunga yang nantinya akan memperoleh yang namanya marginal propensity to investment atau MPI-nya. Di mana nilai A nanti itu di bawah 0. Kayak kemarin kan kita ketemu, ternyata nilai A-nya 0,75, 0,8 seperti itu. Nah, ini sebenarnya mengulang untuk rumus-rumus sebelumnya ya, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, sehingga ketika kita mencari keseimbangan di pasar barang, itu akan terjadi apabila I sama dengan S, atau investasi sama dengan saving. Maka tadi rumus I-nya apa? I0 ditambah AI, atau sama dengan min CO A plus B min 1 kali Y. Nah, jadi ini rumusnya ini ambil dari rumus tadi yang sebelumnya. Sehingga ketika nanti kita mencari IS atau Y, itu rumusnya adalah C0 ditambah dengan I0 dibagi dengan 1 min B, terus ditambah dengan A dibagi dengan 1 min B dikali dengan I, atau rasio bunganya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bagaimana cara kita menemukan fungsi IS. Ada pendapatan, jika pendapatannya 0, nah anggap pendapatannya dianggap 0, maka fungsi konsumsinya adalah 150. Nah, teman-teman tadi bisa lihat ya, ketika Y sama dengan C, seperti itu, berarti ketika pendapatannya 0, itu konsumsinya nanti 150. Nah, di sini teman-teman bisa lihat C-nya konsumsinya berapa, channel-nya 150 ditambah dengan BY. Nah, B-nya berapa, Y-nya berapa. Ternyata di sini sudah dipertemukan ya, 310 dikurangi dengan 230. 310 dikurangi dengan 310 dibagi dengan 200, aduh sebentar. Klik lagi. Nah, 310 dikurangi 210 untuk mencari BY-nya ya. Dibagi dengan 210 dikurangi 100 dikali dengan Y. 200 dikurangi 100. Berarti dilihat nilai konsumsinya 310 dibagi dengan 230 nanti dibagi dengan 200 dibagi dengan 100. Di sini ya, ketemu ya. Terus nanti setelah ditemukan, teman-teman masukkan ke dalam rumus. Berarti ini kan untuk mencari nilai B-nya. Nilai B-nya itu kan tadi selisih antara selisih konsumsi dengan selisih pendapatan. Berarti 310 dikurangi 230 jumlahnya berapa? 80. 80 dikurangi dibagi 100. Nilainya 0,8 Y. Sehingga ditemukan bahwasanya nilai untuk konsumsi atau C-nya adalah 150 ditambah dengan 0,8 Y. Selanjutnya kita akan mencari nilai S-nya. Oh, ternyata nilai S-nya adalah
min CO ditambah 1 min B dibagi Y. 1 min B dibagi Y berarti ini adalah 1 dikurangi B-nya 0,8 jadi 0,2 Y. Terus ya 1 dikurangi 0,8 hasilnya 0,2, CO-nya jadi negatif berarti jadi min 150. Ya, ini kelihatan ya. Oke. Nah, setelah ketemu jumlah konsumsinya, jumlah savingnya, selanjutnya kita cari berapa jumlah investasinya. Nah, untuk mencari investasi, teman-teman harus tahu dulu jumlah investasi nolnya. Nah, investasi nolnya di sini ada 150, terus ditambah dengan AI-nya. A-nya itu untuk perhitungan apa? Nah, A-nya itu adalah selisih antara 120 dengan 150. Nah, di sini ada 120 dikurangi dengan 150, nanti hasilnya minus 30 dibagi dengan 0,5, selisih bunganya ya, selisih investasi dibagi dengan selisih bunga. Nah, berarti ini nanti min 30 dibagi dengan 0,95 I. Nah, ini kecil ya. Jadi didapatkan persamaan bahwasanya untuk mencari jumlah investasinya adalah I sama dengan 150 min 600 I. Nah, selanjutnya untuk menemukan fungsi IS adalah atau keseimbangan antara investasi dan savingnya, itu kan di sini kan I sama dengan S. Nah, teman-teman lihat tadi nilai I-nya berapa, nilai S-nya berapa, 150 min 600 I sama dengan min 150 ditambah 0,2 Y. Di sini udah ada ya, min 150, terus min 600 I, terus nanti dicari jumlah pendapatannya berapa, ternyata Y sama dengan 150 ditambah 150 min 600 I dibagi dengan 2. Atau maka I atau IS-nya atau Y-nya adalah 100.500 dikurangi 3.000 I. Sehingga ditemukan bahwasannya ini kan nanti jadinya 300 ya. 300 min 600 I dibagi dengan 0,2. Hasilnya berarti untuk fungsi IS-nya atau pendapatannya adalah 1.500 dikurangi dengan 3.000 I. Seperti itu. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kurvanya. Untuk Y sama dengan, untuk persamaan Y sama dengan 1.500 dikurangi 3.000 I, berarti untuk Y sama dengan 0, itu berarti nanti, ya kita lihat dulu. Untuk I sama dengan 0, ya, berarti nanti titiknya ada di 1.500. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, berarti titiknya ada di 0,5. Ini adalah kurva untuk persamaan Y sama dengan 1.500 dikurangi 3.000 I. Nah, sekarang kita lihat faktor apa saja sih yang mempengaruhi kurva IS atau tadi investasi dan savingnya. Ini adalah kurva untuk permintaan barangnya itu ya. Untuk kurva IS tanpa campur tangan pemerintah itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah besarnya angka pengganda atau K, di mana nanti nilai K-nya teman-teman kemarin sudah lihat 1 dibagi 1 min B. Dan yang kedua adalah kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, dan yang ketiga adalah kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga atau A-nya. Nah, kurva IS dipengaruhi oleh angka pengganda. Itu nanti yang pertama, angka pengganda akan mempengaruhi intercept atau gradien kurva IS-nya. Nah, jika IS atau Y
nilai IS atau Y sama dengan ini, maka bisa kita rubah ke dalam Y sama dengan K dikali I0 ditambah dengan konsumsi di tingkat 0 ditambah dengan K dikali dengan A dikali dengan I, maka turunnya K akan mempengaruhi terhadap IS sebagai K akan mengecil, demikian juga dengan gradiennya atau tingkat kemiringan kurva IS akan mengecil sekaligus naiknya nilai K akan berpengaruh terhadap IS terhadap sebab K akan bertambah besar, demikian juga gradien IS akan bertambah besar. Seperti itu. Contoh kasusnya nih, kalau tadi bingung penjelasannya. Ketika B sama dengan 0,8, sedangkan yang kedua adalah B 0,75, berarti ada perbedaan sebesar 0,05. Nah, ketika B sama dengan 0,8, maka nilai K-nya itu nanti adalah akan 5. 1 min 0,8. Nah, kalau yang B 0,75, maka nanti nilai K-nya adalah 8, di mana didapat dari 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 0,75, atau 1 dibagi dengan 0,25. Maka IS atau Y pada B1 yang tadi 0,8 adalah Y sama dengan 1.500 dikurangi dengan 3.000 I. Nah, apabila IS atau Y untuk B 0,75, kalau tadi ini adalah 0,8 itu 5, berarti K-nya kan di sini sekarang tinggal 4. Maka masukin rumus yang tadi, yang ini, Y sama dengan K, gitu kan. Nah, tinggal dimasukin aja berapa nilai investasinya, nanti persamaannya akan berubah. Yang tadinya Y sama dengan 1.500 min 3.000 I, maka akan berubah menjadi Y sama dengan 1.200 min 2.400 I. Ini karena adanya perubahan nilai interceptnya atau K-nya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk perubahan kurva penawaran barang akibat perubahan angka pengganda dari 5 menjadi 4, yang tadinya ketika I sama dengan 0, maka 1.200, yang tadinya 1.500, tetapi ketika angka penggandanya berubah menjadi 4, maka nanti kurvanya akan bergeser ke kiri. Atau kurvanya akan mengecil, seperti itu ya. Nah, kurva IS atau kurva permintaan terhadap barang itu dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha pada perekonomian, di mana wujud kepercayaan itu ditunjukkan oleh satu, semakin percaya maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar, tetapi semakin kurang percaya maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Nah, contoh kasusnya tadi ya, pada contoh semula dengan contoh masing-masing 150 diperoleh kurva Y sama dengan 1.500 dikurangi 3.000 I. Misal masyarakat optimis dengan perekonomian sehingga menetapkan CO-nya sebesar 160 dan LO-nya sebesar 180, maka nanti kurva IS atau Y-nya akan berubah menjadi 1.700 min 3.000 I. Bagaimana perubahan kurvanya? Kurvanya akan bergeser ke kanan atau sejajar dengan kurva yang lama. Sama. Ini udah perjawabannya seperti itu. Nah, di sini nih, teman-teman bisa lihat kalau tadi kurvanya bergeser ke kiri karena interceptnya apa? Nilai K-nya semakin kecil seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kurvanya akan bergeser ke kanan karena ketika semakin percaya kan akan meningkatkan pasar barang. Maksudnya kalau kamu percaya yo nanti pendapatannya akan bertambah kayak gitu ya. Tetapi kalau nggak percaya yo mereka nggak percaya ya uangnya kan nggak di itu ya nggak digunakan seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Untuk kurva IS atau Y sama dengan 1.500 dikurangi dengan 3.000 I, nanti ketika ada perubahan karena semakin percaya kayak gitu, maka nanti nilainya akan semakin besar. Nah, kurva IS dipengaruhi oleh kepekaan investasi terhadap tingkat bunga. Yang pertama, kepekaan investasi terhadap tingkat bunga ditunjukkan oleh koefisien A. Nah, maka semakin peka berarti akan semakin besar, berarti semakin besar pula gradien kurva IS-nya. Pada contoh semula tadinya kan 3.000, misalnya berubah menjadi 2.000, maka IS akan berubah menjadi 1.500 dikurangi 2.000 I.
Nah, karena berubah dari nilai suku bunganya, pengaruh suku bunganya itu lebih rendah, maka nanti nilai konsumsinya akan menjadi semakin tinggi atau semakin rendah. Persentasenya akan semakin rendah semakin tinggi seperti itu ya. Berarti semakin tinggi tingkat bunga nanti semakin besar juga permintaan terhadap semakin tinggi investasinya bunganya nanti investasinya akan semakin tinggi juga seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah berbicara mengenai keseimbangan pasar uang, keseimbangan pasar barang, sekarang kita masuk ke keseimbangan pasar uang dan barang, di mana keseimbangannya itu adalah keseimbangan secara umum atau keseimbangan secara simultan. Nah, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dan pasar barang, teman-teman bisa lihat untuk LM ini adalah keseimbangan pasar uang dan IS-nya adalah keseimbangan pasar barang. Nah, di mana keseimbangan pasar barang dilihat itu I1-nya dengan Y2, terus keseimbangan pasar uangnya, LM-nya I1 dengan Y1, dan keseimbangan pasar barang dan uangnya itu ada di I0 dan Y0, di mana tingkat perpotongan I0 terbentuk oleh perpotongan kurva IS, diperpotongan oleh garis IS dan garis LM-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk suatu model dua sektor ya, dilihat bahwasanya konsumsi C sama dengan 90 ditambah 0,625 YD, di mana YD itu dianggap sebagai Y ya. Nah, I-nya berarti kan jumlah investasinya, berarti kan 150, diketahui 150 dikurangi 100 I. Nah, M1 0,25 Y, M2 50 dikurangi 200 I, dan permintaan akan uangnya itu penawaran akan uangnya itu 180. Nah, nanti ketika kita melihat keseimbangan pasar uangnya, berarti kan MS sama dengan MD sama dengan M1 ditambah dengan M2 ya. Rumus dari permintaan uangnya itu adalah M1 ditambah M2 kan tadi. Nah, MS-nya atau penawaran uangnya itu ada 180 ditambah dengan 0,25 Y, nilai M1 ditambah dengan nilai M2, 50 min 200 I. Sehingga nanti ketemu 100 I sama dengan 0,125 Y min 65. Di sini kita sederhanakan ya, kita bagi dua terlebih dahulu semuanya untuk mempermudah. Ini dibagi dua. Berarti kan hasilnya 90 sama dengan 0,125 Y ditambah 25 dikurangi 100 I. Sehingga 100 I sama dengan 0,25 Y dikurangi 65 dari 90 dikurangi 90 kan min 90 ditambah 25. Harusnya 75 ya, bukan 50 ya. Ini 75. Bentar. Ini 75. Berarti keseimbangannya bukan min. Bentar. Takutnya saya yang salah. 180 kan jadinya 90. 90 dikurangi 25 kan 75 ya. Berarti kita all drawing dulu. Benar ya, untuk 90 dikurangi, maaf,
untuk 90 dikurangi 25 hasilnya 65. Sehingga ini adalah persamaan untuk keseimbangan pasar uangnya. Berarti untuk ini udah ketemu ya. Terus yang kedua, ini untuk pasar uangnya udah ketemu. 1001 sama dengan 100i sama dengan 0,25Y. 0,125Y dikurangi 65. Berarti ini untuk LM-nya atau keseimbangan pasar uangnya. Selanjutnya kita lihat untuk keseimbangan pasar barangnya. Nah, untuk keseimbangan pasar barang, teman-teman tinggal bisa lihat bahwasanya Y sama dengan C ditambah dengan I, di mana pendapatan adalah konsumsi ditambah dengan investasi. Nilai C-nya udah dimasukkan, nilai I-nya tinggal dimasukkan aja. Nah, nanti diketemukan persamaan IS-nya atau persamaan untuk keseimbangan pasar barangnya. 100I sama dengan 240 min 0,375Y. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang, teman-teman tinggal menghitung saja. IS sama dengan LM. Tadi LM-nya 100I sama dengan 240 dikurangi 0,375Y, dan 100I itu sama dengan min 65. Kenapa minyak? Karena ini min ya, jadi pindah ke depan, ditambah dengan 0,125Y. Nah, sekarang kita lihat. Ketika kita hitung ya, nih I-nya habis, 100I dikurangi I, habis ya, 0. Terus 245 dikurangi 65 sama dengan 305. Sebentar, tidak kelihatan. 305 dikurangi 0,5Y. Berarti bisa ditemukan bahwasannya Y adalah nilai Y, berarti kan 305 sama dengan min 0,5. Iya, enggak deh, enggak min. Kan nanti ini pindah ke ruas kanan kasarannya gitu. Berarti kan Y sama dengan 305 dibagi 0,5 atau dikali dengan 2 lah ya. Udah ketemu bahwasannya Y-nya adalah 610. Nah, karena udah ketemu 610, Y-nya tinggal dimasukin. Nilai I-nya berapa? Nah, nilai I-nya tadi I sama I kecilnya, teman-teman bisa lihat tadi. Nah, sini dulu. Teman-teman tinggal masukin aja 100I sama dengan 240 dikurangi 0,3. Masukin ke salah satu persamaannya aja langsung. Kayak gitu. 100I sama dengan min 240 diketemukan nilai I-nya adalah sekian 0,11. I ketemu 0,1125 investasinya. Investasinya kan tadi 150, tinggal dimasukin aja. Sebentar, nih kita ordering dulu ya. Berarti kan ini dilihat dari masukin ke dalam salah satu persamaan. Misal 100I sama dengan 240 dikurangi 0,375. Y-nya tadi udah ketemu 610 gitu ya. Tinggal dimasukin aja. Ternyata hasilnya adalah ini. Gitu. Terus untuk mencari I ini, ya, untuk mencari I ini, teman-teman tinggal masukin aja persamaannya. I sama dengan, kita lihat, nah nih 150 dikurangi 100, berarti 150 dikurangi
100 dikali dengan I-nya 0,1125 gitu ya. Dan nanti ketemu ini. Terus mencari nilai C-nya sama. Berarti C kan ketika Y sama dengan C plus 1, berarti untuk nyari C sama dengan Y min I. Seperti itu ya. Tadi Y-nya ketemu berapa? 610. I-nya ketemu berapa? 138,75. Nah, ini C-nya ketemu 417. Tinggal M1 sama M2-nya sama, tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Dan tadi I-nya udah ketemu. Seperti itu ya. M2-nya sama. M2-nya. Tinggal dimasukin aja. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Nanti yang ini tinggal dimasukin ke persamaannya aja langsung. Nah, sehingga untuk kurva keseimbangannya, nih tadi I0 sama I1-nya sudah diketahui, terus perubahan tanpa yang LM atau pada pasar uangnya dengan perubahan dengan pasar uang. Nah, di sini dilihat untuk keseimbangan pasarnya, syaratnya adalah MS sama dengan MD, di mana MD adalah M1 ditambah dengan M2. Berarti MS sama dengan M1 ditambah M2, ini kurva LM-nya. Nah, terus keseimbangan pasarnya sama tadi, tinggal dimasukin aja. Nah, ini sudah diketahui nilainya. Nah, ini grafiknya ya. Y1, Y2, titik potong pertama, titik potong kedua. Nah, ini permintaan barang 1, permintaan barang 2, pasar barang 2, yang ini pasar uangnya. Seperti itu. Nah, tadi keseimbangannya berarti S sama dengan LM. Nah, ini kan. Udah ketemu ES-nya tadi sama LM-nya, terus ketemu Y-nya berapa, terus nanti nilai-nilai ini tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah diketahui. Jadi, nah di sini lihat adanya penurunan otomus I investasinya. Tadi kan investasinya kan berubah ya, I1, I2. Maka IS akan bergeser menjadi IS0. Nah, IS1 tanpa adanya pengaruh dari pasar uang, maka Y0 kepada Y1 nanti akan diketahui delta Y-nya atau selisih pendapatan. Yang nomor 2, dengan adanya permintaan di pasar uang, maka IS nanti akan bergeser kepada IS0, di mana IS1 sehingga nilai bunganya turun, maka nilai bunga di I0 sampai dengan I1, maka nanti investasinya akan naik, sehingga akan menghambat penurunan otomus untuk investasinya, sehingga nanti income-nya atau pendapatan Y tidak turun ke Y1. Nah, dengan LM, maka nanti ada perubahan pada pendapatan. Pendapatan nanti akan berubah, tidak lagi sebesar multiplier, melainkan sebesar Y1 dikurangi dengan Y2 atau delta Y-nya. Seperti itu. Nah, ini cara mencari delta Y-nya. 1 dibagi 1 min B. Ini udah ketemu. Nanti dilihat jumlah selisih investasinya berapa. Dan dari 150 dikurangi 140, nanti hasilnya ini. Seperti itu, ya.
Nih, bergeser dari ini juga makin kecil dan ini juga makin besar dan ini pasar uang. Jadi pengaruhi. Terus perubahan-perubahan jumlah uang itu nanti, ini kalau tadi perubahannya ada di pasar barang, kalau ini adalah perubahannya ada di pasar uangnya, ada M1, M2, dan MS. Ketika nanti permintaan akan uang naik, maka nanti kurva LM-nya itu akan ke kanan, ketika turun tapi akan ke kiri. Nah, ketika M1 naik, maka atau motif yang untuk transaksi dan jasa-jasa juga naik, seperti itu ya. Nanti LM-nya juga akan ke kanan. Terus apabila untuk spekulasi juga permintaannya naik, maka nanti kurvanya juga akan ke kiri. Nanti kurvanya akan ke kiri. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.